namanya Bernoulli. Mas, coba. Bernoulli-nya tentang apa? Kan di minggu-minggu sebelumnya juga ada Bernoulli. Oh, pada pipa. Berarti aliran fluidnya pada pipa. Itu sudah sampaikan ya. Kalau yang saluran terbuka di minggu selanjutnya. Baik, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tempat tutup bisa dibuat dulu ya. Minggu ini dan sebetulnya 2 minggu ya materi itu dengan minggu depan. Nanti kita lihat sejauh mana hari ini saya menyampaikan materi ini. Jadi minggu ini kita akan diskusi tentang hukum dasi dan sifat-sifat fluida yang meloloskan, sifat-sifat batuan yang meloloskan fluida. Jadi kalau sebelumnya kalian disampaikan materi itu tentang aliran fluida pada pipa, pipanya seperti apa yang dibahas? Kosong, ya kan? Aliran fluida pada pipa yang kosong, tidak ada material apapun di dalam pipa itu. Nah, di materi hukum dasi ini dan sifat-sifat fluida, sifat-sifat batuan yang meloloskan fluida, kita akan diskusi tentang aliran fluida pada media. Dalam hal ini adalah batuan. Jadi kalau pipanya diisi pasir, nah itu dibahasnya di sini, di hukum dasi. Bayang, ya. Dan hukum dasi ini bukan hanya dibahas nanti, walaupun contoh-contohnya itu adalah di hidrogeologi, bukan hanya di hidrogeologi atau kaitannya dengan air tanah. Kalian nanti misalkan di perminyakan gitu ya, tambang minyak, itu hukum dasi itu sangat terpakai juga. Ada yang pernah dengar hukum dasi? Ini memang asetnya enggak. Ada yang pernah dengar fondasi? Itu yang digunakan persatuan probabilitas wakil atau itu masalah miligasi. Satuannya miligasi, menunjukkan probabilitas persatuan. Dan kalau kita bicara hukum dasi, kita akan ada namanya konduktivitas hidrolik atau permeabilitas. Ya, nah ini adalah hukum dasi. Nanti akan saya kasih tugas kalian berapa waktu ya untuk membahas ini. Yang akan kita bahas di dalam hukum dasi
terutama adalah nilai K besar. Ya, K besar ini adalah konduktivitas hidrolik. Satuannya apa? Untuk L per T ini apa? Panjang per waktu, mau meter per second, meter per day. Itu identik dengan apa? Permeabilitas. Kalau satuannya meter per detik, ya. Artinya konduktivitas hidrolik ini identik dengan kecepatan aliran fluida dalam media. Apa yang berpengaruh? Kecepatan aliran atau permeabilitas debitnya. Nah, debit air itu berpengaruh terhadap permeabilitas atau permeabilitas akan mempengaruhi debit. Permeabilitas akan mempengaruhi berapa besar debit yang bisa keluar. Ya, kalau kita bicara batuan sumur, kayak terbayang kalian sumur terbayang ya, mau sumur gali atau sumur bor. Berapa debit yang bisa terekstraksi dari sumur itu tergantung dari permeabilitas dari si aquifernya, batuan yang ada di dalam sumur itu. Selain tadi ada supply, kalau kamu siapa namanya? Kalau Galuh misalkan bilang debitnya itu adalah debit air yang diinjeksikan, itu ya berpengaruh. Kalau misalkan kita bicara sumur, berapa curah hujan yang jatuh di situ, itu bakal berpengaruh terhadap jumlah air yang bisa dikeluarkan. Tapi berapa besar kapasitas sumur itu mengeluarkan air, itu yang berpengaruh adalah permeabilitas. Bayangin, itu yang akan kita bahas di dalam hukum Darcy, itu adalah produktivitas hidrolik. Apalagi yang berpengaruh? Jadi hukum Darcy ini adalah media yang digunakan oleh di Pak Darcy itu ya, percobaan. Jadi dia membuat eksperimen dengan memasukkan material ke dalam pipa. Kemudian di si pipa ini ada dua alat ukur untuk melihat perbedaan ketinggian dari dua titik yang diukur. Kemudian di sini diinjeksikan air atau disimpan air dalam volume tertentu dan diukur berapa debit yang bisa keluar di sini. Kira-kira untuk apa percobaan ini? Awalnya. Kalau di persamaan ini yang bisa kita ketahui apa? Nilai apa yang bisa kita ketahui dari percobaan? Dan apa kira-kira yang dicari? Jadi ya, kira-kira K-nya bisa diatur? Kan K itu permeabilitas materialnya, bisa ditentukan nggak? Jawab. Bisa. Caranya? Ada uji materialnya yang kita masukkan tertentu, apakah pasir dengan ukuran sekian dimasukkan. Ya, ada uji. Kalau uji permeabilitas beda lagi, bukannya. Uji permeabilitas dengan permeameter itu mengaplikasikan hasil percobaan dari Darcy. Jadi dari percobaan ini kan didapat persamaan tadi. Nah, persamaan tadi lah digunakan untuk menguji permeabilitas yang tidak kita ketahui. Tapi dalam si Darcy ini, si permeabilitasnya sudah diketahui dengan cara memasukkan pasir dengan ukuran sekian. Itu pasti permeabilitasnya sudah diketahui mereka dari teoritis. Nah, nanti berapa debit yang keluar di bawah itu, itulah yang nanti kemudian
digunakan untuk merumuskan persamaan. Selain dari permeabilitas, kira-kira apa yang mempengaruhi kecepatan aliran fluida dalam media? Kalau lihat persamaan. Luas. Luas apa? Daerah. Luas penampangnya, terus luas penampang kira-kira bener nggak bakal mempengaruhi kecepatan? Iya. Iya. Makin besar diameter. Oke, nggak apa-apa, catat dulu aja yang menurut kalian jadi pertanyaan, karena itu nanti yang akan saya tugaskan. Terus, kira-kira apa lagi yang berpengaruh? Semakin panjang ininya, waktunya semakin panjang juga, artinya kecepatannya tetap, ya kan? Tapi kira-kira apa yang berpengaruh terhadap lambat atau cepatnya aliran pada media? Ya, selain raw dari fluidanya lah ya, ada air, ada minyak, pasti beda. Debit fluida di mana ya? Debitnya mana yang dimasukkan? Coba itu catatkan selanjutnya. Selain tadi luas penampang, catat dulu aja. Kira-kira apa lagi? Kecepatan air. Ini dari gambar ini aja. Dan kalian lumba-lumba gambarnya. Kan persamaan Sidarsi itu hanya ininya, alat apa namanya, rangkaian alat. Kemiringannya bisa dirubah. Kemiringannya bakal berpengaruh nggak? Ngaruh. Nah, kemiringan itu akan berpengaruh kemana? Iya, nah, kecepatan artinya bakal ngaruh ke nilai dari si delta H-nya. Delta H itu kalau di persamaan yang ini adalah dH per dl. Artinya kalau dia datar, atau misalkan gini, sebelum kita bicara datar, ini kan dibiarkan ngalir, ininya terbuka. Kalau dia terbuka, ini akan terjadi perbedaan H. Bayang ya? Dengan delta H sekian, artinya nanti kecepatannya akan berpengaruh. Kalau ini ditutup, apa yang terjadi? Sini, yang di sini bakal lebih duluan naik, sampai pada satu kondisi dia sama dan memang tidak ada aliran karena ditutup. Oke. Kemudian misalkan si aparatusnya ini dibuat datar, ininya ada perbedaan? Enggak. Bakal ngalir? Kalau dibuka ngalir, tapi tetap yang di sebelah kanannya itu turun, pasti ada delta H. Kalau dia sama persis si delta H-nya itu berarti tidak ada aliran. Harus terjadi perbedaan si gradien hidrolik, itu istilahnya itu adalah gradien hidrolik atau head, hidrolik head. Jadi yang menyebabkan pergerakan fluida itu apa saja? Selain hidrolik head. Hidrolik head itu seperti ini ya. Jadi dia adanya perbedaan muka air, hidrolik. Muka air tanah yang berbeda itu hidrolik head. Apa yang menyebabkan sesuatu bergerak? Fluida, air, gas, minyak. Adanya perbedaan apa? Tekanan. Nah, kalau perbedaan tekanan itu istilahnya itu adalah pressure head, ya. Jadi perbedaan tekanan itu tidak dibahas di sini karena si air yang dimasukkan di sini bukan air yang bertekanan, itu beda lagi ceritanya. Harus ada penyesuaian.
Artinya yang berpengaruh terhadap kecepatan aliran fluida itu adalah satu, gradien hidroliknya, satu lagi adalah nilai permeabilitas. Supaya nggak permeabilitas berpengaruh terhadap kecepatan aliran. Contohnya gimana? Batu apa yang saya Yang paling gampang aja. Perbedaan permeabilitas itu contohnya apa? hidrolik. Kopi itu kita bicaranya di dalam batuan. Kopinya buat D60 gitu ya. Apa namanya? Tingkat Hidrolik. Kekasaran yang berbeda, itu kecepatan alirannya akan berbeda. Kalau kita bicara batuan apa? Hah? Ukuran butir. Contohnya apa yang paling ekstrim? Berbeda. Breksi ukurannya ada yang bongkak, ada yang kecil. Kemudian lumpung atau lanau ya. Lumpung akan sulit kalian kalau bicara karena dia tidak mengalir. Lanau terus pasir kasar. Kecepatannya berbeda. Kalau dialirkan fluida itu akan lebih cepat di mana? Pasir halus. Di pasir kasar dibandingkan dengan lanau. Karena ada perbedaan nilai permeabilitas. Ya. Nah, kemudian hasil percobaan dari Darcy inilah kenapa makanya ini disebut sebagai breakthrough juga gitu ya dalam hidrogeologi. Karena persamaan-persamaan dalam hidrogeologi kemudian diturunkan dari si Darcy ini. Kita mencari permeabilitas batuan. Kan tadi permeabilitasnya sudah diketahui nih, materialnya pasir ukuran sekian, permeabilitasnya kita tahu debit dan kecepatan gitu ya. Itu dibalik kalau di dunia nyatanya dalam uji, nanti kalian akan praktikum tapi ya di semester depan hidrogeologi, tapi ada namanya uji pemompaan. Pernah dengar pumping test? Nah, uji pemompaan untuk nyari apa? Debitnya diketahui, kan keluar airnya, bisa kita ukur debit. Nah, itu dibalik dari sini. Yang uji pemompaan itu debitnya kita ketahui, yang tidak kita ketahui adalah permeabilitas. Jadi uji pemompaan itu adalah untuk mengukur permeabilitas dari si batuan atau sumur akifer. Nah ya, ini secara grafis ini adalah hydraulic head dan dia harus dari datum kita ukur. Apa biasanya yang dijadikan datum? Kalau di dalam real muka air. Lalu, jadi untuk melihat hidrolik head itu adalah dari elevasi. Karena elevasi itu kan sudah berdasarkan datum dari muka air laut. Nah ini nanti lah ya, sedikit sekilas. Hukum Darcy adalah nih, hukum fisika semua yang mengalir itu baik panas, listrik dan apapun itu diakibatkan oleh perbedaan potensial. Dan hukum Darcy yang kita bahas di dalam bidang geologi atau dalam aliran fluida itu sebetulnya banyak kemiripan dengan berbagai parameter lainnya. Ini fluida ada hukum Darcy dalam panas, kemudian arus itu identik sama semua sebenarnya. Persamaan, hanya berubah parameter saja.
Nah, kemudian saya tantang kalian kelas A dan kelas B, mungkin biar lebih nempel juga untuk menurunkan. Mau ada penambahan nilai di mekanika fluida? Gimana nilai UTS-nya kemarin? Kira-kira? Tahu. Cukup Pak. YPPA cukup. Saya ingin ada perwakilan dari tiap kelas. Berapa orang? Tuh. Nanti kompensasinya ada penambahan nilai akhir, bukan hanya UTS. Nilai akhir. Untuk menurunkan rumus hukum Darcy. Jadi sebelum dapat persamaan ini ada hukum dasarnya. Silakan kalian cari tahu, kemudian nanti turunkan sampai dapat persamaan ini. Kenapa ini Q-nya Q kecil bukan Q besar? Kalau Q besar kan debit, ya. Q kecil ini adalah flux istilahnya. Mana tadi ya? Flux velocity. Nah, velocity. Kalau Q besar ini adalah debit. Saya minta ada perwakilan dari tiap kelas untuk menurunkan kenapa bisa dapat ini, DH ini apa, kenapa ini ada minus. Bisa? Dan butuh berapa lama waktunya? Nanti saya keluar dulu cari tahu. Kalian silakan. Butuh berapa lama? Dan nanti menjelaskan di depan. Setengah jam? Kelamaan? Atau sejam? Sampai beres? 15 menit ya? Nanti kalau yang udah siap perwakilan kelasnya saya akan minta ke depan untuk menjelaskan. Absen ada yang belum? Mana absen absen? Silakan ya, cari tahu. 15 menit. Di sini itu jadi densitas kali dV per dt sama dengan operator dari tekanan ditambahin kali viskositas operator kuadrat ditambah gaya. Terus kalau misalnya anggapan aliran stasioner itu jadi D dikali U per U viskositas I dibagi dt sama dengan 0, maka rumusnya itu jadi min tekanan ditambahin viskositas operator del kuadrat ditambahin. Dan itu berlaku pada kondisi-kondisi apa saja? Ya. Itu berlaku pada kondisi yang Batasan. aliran linear sama radial. Alirannya harus Linear atau radial. apa itu? Medianya ada seperti apa? Dibahas nggak? Enggak dibahas. Karena kan kalau kita bicara Darcy law itu adalah pergerakan fluida pada media, gitu ya. Bukan pada ruang terbuka atau bukan pergerakan sesuatu pada fluida. Seperti yang pernah kita bahas di hukum Stokes, ya, mencari kecepatan terminal misalkan. Itu kan pada fluida.
mencari kecepatan sesuatu bergerak ke dalam fluid. Tapi yang mau kita bahas di dalam dasi adalah kecepatan fluida di dalam suatu media, dalam hal ini media geologi batuan. Nah kemudian apalagi ujungnya aja dari hasil menurunkan beberapa persamaan, kemudian pada beberapa kondisi pada media isotropik. Tahu isotropik? Pernah dibahas dalam petro. Apa itu isotropik? Nanti ada di slide. Apa itu media isotropik, anisotropik. Terus gimana ujungnya? Ujungnya jadi Kan belum dapat tuh ke dasi. Atau ini harus dilanjutkan lagi? ada sih di dasar. Sampai ke akhirnya gimana? Kelamaan kalau kita bahas. Maksud saya itu dari gambar ini kira-kira apa yang jadi temuan dasi, kemudian akhirnya dia merumuskan rumus yang bawah itu sama dengan K, BH, apa saja yang ditemukan kira-kira dari. Tapi nggak apa-apa. Ini langsung yang sama dengan kejauhan kalau dari rumus sebelumnya. Cemionya hasil Aku cari ininya aja apa namanya, rangkuman persamaan apa, kemudian kemana sampai akhirnya persamaan dalam bisa nggak? Atau mau kamu duduk dulu aja, cari rangkumannya dari pas A, B, siapa yang mau ini aja dari gambar ini apa kira-kira yang ditemukan tuh, kemudian akhirnya jadi dirumuskan persamaan. Cari ya hubungan dari kan tadi dari stop ke apa sampai akhir. Sampai penjelasan dari mana? Oh masalah lagi. Coba. Masuk. Yuk dapat penambahan nilai akhir. Berapa boleh? Ya tadi saya lihat pas di yang kosong aja, tapi jangan dihapus. Cukup nggak? Atau mau ngejelasin gambar ini? Ini kan ada dua gambar nih. Atau mau ngegambar lagi? nggak kelihatan, nggak dilihatin yang keduanya. Kok dilihatin yang keduanya? Ini ada rumusnya. Dan dia semakinnya H sama dengan yang lain sambil nyari tahu juga ya, sambil paham sendiri hukum dasi seperti apa, kisi-kisinya jadi luas.
semuanya. Ya, sambil jelasin aja, nanti sambil kita diskusi. Berapa lama briefingnya? 15 menit. Oke, jadi paling di sini namaku Reski Pajajaran NP 04 dari kelas B sama teman aku. Oh, Farid, berarti saya nomor 6 dari kelas B. Oke, paling di sini mungkin yang bakal kami bawakan tuh tidak secara langsung sebuah turunan rumus hingga dapat rumus ini, tapi bakal jelasin gimana dari situ bisa dapatin rumus ini dari percobaan dia lakukan. Nah, dari situ melakukan dua percobaan di mana dia memasukkan sebuah fluida ke dalam pipa seperti pada gambar, yang dalam pipa itu udah ada komponen geologis tertentu dengan debit fluida tertentu. Nah, dari percobaan tersebut dia menemukan fakta kalau misal yang dia temukan tuh debit air itu dia berbanding lurus dengan berbeda dengan perbedaan tinggi kan, perbedaan tinggi berbanding lurus dengan Berbanding terbalik. berbanding lurus itu dengan ini, berbanding lurus itu dengan luas penampang, dan debit air itu dia berbanding terbalik dengan dengan panjang. Dalam hal ini adalah delta L. Ya, dengan delta L. Ya. Itu yang ditemukannya. Itu yang ditemukan oleh Darcy. Terus kita tahu kalau misal dalam dari percobaan tersebut bisa dapatkan sebuah rumus di mana debit air itu bisa dapatin dari minus K dikali dengan luas penampang dikali dengan delta H per delta L. Lalu untuk konduktivitasnya, ya, untuk nilai konduktivitasnya itu atau K itu dapat dari Darcy itu dari hukum Hagen-Poiseuille. Tuh, jadi buat dapetin K itu dapatnya dari percobaan yang lain yang dilakukan oleh Hagen-Poiseuille. Gitu. Terus kita tahu kalau misal Q itu adalah velocity atau kecepatan, yang mana dia memiliki satuannya itu meter per second. Nah, di sini kita bakal pindahin dari luas penampang tersebut ke bawah dari debit. Jadi kita dapetin min K delta H per delta L. Oh iya, buat dapat nilai minus itu dapat dari air fluida itu diturunin, dia dari head tinggi ke head rendah, makanya dia jadi minus gitu. Nah, kita lihat di bagian sini debit air per luas penampang itu memiliki satuan M pangkat 3 per S per M pangkat 2, maka bakal dapat yaitu
M per S, yaitu sama dengan kecepatan yang sama juga dengan Q atau flux. Makanya untuk dapatin nilai Q kecil atau flux itu dapat dari sini, sehingga dapat rumusnya itu Q kecil atau flux sama dengan min konduktivitas delta H per delta L, atau bisa juga kita diferensiasikan jadi min K DH per dl gitu. Sama kira-kira yang kalian temukan. Kalau misalkan mau di Jadi ini adalah poin-poin yang ditemukan oleh Darcy dari percobaan yang tadi ya. Pertama ada yang berbanding lurus. Apa yang berbanding lurus? Luas penampang. Kemudian kemudian berbanding terbalik dengan panjang penampang. Ya. Kemudian dia memasukkan salah satu parameter yang kira-kira akan merangkum atau menghubungkan dari percobaan itu, yaitu adalah permeabilitas, ya, yang dia dapatkan sebelumnya dari percobaan sebelumnya tadi dengan ya, atau misalkan material ini dimasukkan lah, material yang kita ketahui ukurannya dan dia homogen, itu pasti kita ketahui berapa permeabilitasnya secara teoritis, ya. Dan yang dicari dari Darcy dari percobaan ini apa? Ini kan diketahui semua. Yang diukur apa? Dari sini, dari aparatus ini. Hah? Yang bisa diukur apa? Selain ini. Kan ini tidak di press, tidak apa, dibiarkan saja. Nanti misalkan ada wadah, dibiarkan turun sendiri saja secara gravitasi. Apa yang dicari di sini? Ini key. Itu yang dicari dari percobaan ini. Kemudian key itu dibagi luas penampang, didapatkanlah kecepatan, ya kan? Key apa satuannya? Key besar? Meter kubik per second. Dibagi luas penampangnya meter kubik, dapatkanlah meter per second, yaitu kemudian di flux, ya, untuk velocity-nya Q per A ini luas penampang, dapatkanlah kecepatan. Nah akhirnya dia masukkan di sini, atau Q besar sama dengan K kali A kali delta A per delta, atau istilahnya ini I, ya. Ini adalah gradien hidrolik untuk I. Itu yang kemudian dapatkanlah persamaan si Darcy itu adalah KIA. Sampai di situ bisa diikutin ya. Ada yang mau dilanjutkan? Cukup. Kemudian dari kamu masih ada yang mau dilanjutkan nggak? Sampai jam 3. Tapi nanti chat saya NPM dan dari hasil ini kira-kira yang berpengaruh terhadap aliran, balik lagi tadi pertanyaan tadi apa saja? perbedaan permeabilitas, gradien Bukan hidrolik, elevasi. Kualitas Gradien hidrolik. itu data hidrolik yang terkait Alirannya air bisa ngalir nggak dari sini ke sini? Bisa. Selama gradien hidroliknya yang di sini lebih tinggi. Ini misalkan delta H-nya di sini, H yang ini di sini, yang satu lagi di sini. Baru dia bisa ngalir dari sini ke sini. Jadi bukan elevasi yang berpengaruh, tapi adalah gradien hidrolik. Kebayang nggak dia bisa ngalir dari sini ke sini? Selama si gradien hidroliknya yang di sini lebih tinggi. Kalau ada apa? Kan kalau ini gravitasi nih, kira-kira apa yang bisa menyebabkan
hydraulic head yang di sini lebih tinggi secara teori. Kalau airnya bertekanan, ya kan? Bisa ngalir. Kalau dia dikasih tekanan, air bertekanan dari sini pasti gradien hydraulic head yang di sini pasti dia lebih tinggi dibanding yang di sini. Ya, jadi jangan selalu dianggap air itu ngalir dari yang elevasi tinggi. Tidak selalu, karena air bisa ngalir dari yang elevasi sangat dalam ke atas selama ada tekanan, dan nanti akan terlihatnya dari gradien hidrolik atau hidrolik headnya ya. Ini sumur artesis misalkan ini nanti kita akan bahas. Udah, kasih jangan. Itu dari hasil persamaan dari poin-poinnya ini yang harus kalian paham ya. Jadi dia dengan persamaan ini dia mencari nilai Q. Berapa debit yang keluar ditampung? Ya, pasti kan ada dalam selang waktu tertentu karena ada proses hambatan dari ruang antar butir di sini tidak identik debit yang di kecepatan yang di sini dengan yang di sini debitnya. Ya. Nah nanti dari debit ini dengan dia mengetahui beberapa kondisi ini ditemukan ini didapatkanlah begini. Nah ini tadi ya bahwa yang mempengaruhi kecepatan atau pergerakan fluida di dalam media berpori itu bukan elevasi dan bukan tekanan, tapi hydraulic head. Yang kemudian hydraulic head ini adalah hasil penjumlahan dari elevasi dan pressure head. Kebayang nggak ini? Jadi kalau elevasi itu kan sampai sini nih, misalkan dari muka air laut ya, ini muka air laut, ini Z, ini adalah elevasi. Jadi dia sampai sini diukurnya itu adalah elevasi. Yang titik ini sampai sini itu adalah elevasi. Tapi kalau dia dari sini sampai atas sini sampai ada muka air, itu adalah dia pressure head. Seberapa tinggi si air itu naik itu pressure head. Kalau kalian bicara over pressure misalkan pada cekungan sedimen, berapa tinggi air naik itu adalah pressure head. Nah, kalau hydraulic head itu adalah hasil penjumlahan dari elevation head dan pressure head. Jadi bukan elevasi dan tekanan yang menyebabkan aliran air keduanya yang kemudian itu menjadi hydraulic head. Oke, secara grafis itu nanti bisa kalian tambahkan lah informasi. Nah, tapi ada beberapa batasan berlakunya hukum Darcy ini. Pertama, dia harus laminar alirannya, linear atau laminar. Ingat hukum ini Reynolds number ya, turbidit atau turbulen. Kalau di dalam sedimen, nanti sedimennya sedimen turbidit yang terbentuk itu kalau Reynolds numbernya besar. Ya, itu harus diingat bahwa si hukum Darcy itu batasannya kalau si aliran fluidanya laminar. Nah, kemudian tadi dari persamaan itu kan didapatkanlah bahwa ada parameter yang namanya permeabilitas hidrolik ya, atau bisa dijadikan adalah permeabilitas. Itu adalah seberapa mudah fluida dapat melewati ruang pori batuan. Yang pertama tergantung dari jenis fluidanya dan medianya. Fluida kira-kira apa yang berpengaruh dari segi fluidanya? Tadi dibahas. Oleh siapa kamu? Rizky.
Kira-kira apa parameter fluida yang berpengaruh terhadap kecepatan dalam aliran dalam mesin? Viskositasnya, densitasnya juga. Ya. Dan kalau dikembangkan temperaturnya berpengaruh. Karena temperatur akan berpengaruh terhadap viskositas. Makanya pada beberapa kondisi nambang minyak yang heavy oil, pernah dengar? Tidak bisa dipakai pompa anggur biasa. Bahkan ada pada beberapa lapangan minyak nambang minyaknya bukan di steam, malah di steam itu kan untuk menaikkan temperatur, akhirnya nanti viskositasnya berubah. Ini ditambang dengan open pit, seperti nambang batu bara kalau masih oh iya. Jadi yang ditambangnya itu adalah reservoirnya, pasirnya, nanti baru dipisahkan. Shale oil istilahnya. Ya, di dunia baru di Kanada. Di Indonesia ada trial. Kayak di kopi bitumen beda lagi, itu lebih berat lagi. Tapi heavy oil pernah dilakukan oleh Medco di salah satu lapangannya. Kebetulan dulu saya bantu studi hidrogeologinya, karena kalau nambang dengan open pit pasti kan ada mata air yang terpotong, ada pengaruh terhadap lingkungan, jadi ada survei hidrogeologinya seperti batu bara. Kebetulan dulu saya bantu Medco ada di salah satu lapangan, dia mau trial heavy oil, jadi densitasnya lebih besar dibanding oil biasa, jadi tidak bisa dipompa dengan pompa anggur, tidak keluar dia, atau keluar tapi dalam jumlah yang sangat kecil, tidak ekonomis. Dengan steam sudah dicoba tapi masih kurang, makanya dia nambang dengan open pit. Itu salah satu. Nanti kalau kalian harga minyaknya mungkin semakin naik, itu semakin ekonomis, bisa dikembangkan heavy oil di Indonesia karena ternyata banyak, terutama di cekungan Sumatera minyaknya banyak yang heavy, walaupun pada beberapa masih bisa dengan steam ya, contohnya di Duri ada alumni kita di heavy oil di Duri Pertamina, tapi beberapa lapangan mirip. Dan lapangan migas yang seperti itu ternyata masih besar potensinya, cuma hanya belum dikembangkan dan dangkal. Dia 10 meter, belasan meter itu udah dapat reservoir minyak. Ya kalau terlalu dalam nggak akan ekonomis juga kan, ngegali overburdennya itu dampaknya lain lagi. Makanya kalau masih dangkal dia masih ekonomis. Tadi dan tergantung dari ya, selain dari jenis fluida tergantung dari medianya. Contohnya apa? Medianya maksudnya ini berpengaruh seperti apa? Bantuannya seperti apa? Permeabilitasnya tadi. Ya, yang permeabilitas itu dipengaruhi oleh apa? Permeabilitas batuan? Besar butir. Ya kalau apa dalam deskripsi batuan sedimen? Tekstur, ya, bentuk butir, apalagi besar butir, kemas, itu berpengaruh terhadap permeabilitas. Porositas besar berpengaruh nggak? Selalu berpengaruh? Tidak. Harus seperti apa? Permeabilitas harus saling berhubungan. Karena ada batuan porositasnya sangat besar, tapi permeabilitasnya kecil. Contohnya apa? Breksi permeabilitasnya ada. Porositasnya sangat besar, permeabilitasnya kecil. Batu lembu. Pernah dengar batu lembu porositasnya besar? Bahkan kalau dia disampaikan isi air, volume air yang bisa tersimpan di batu lempung itu bisa melebihi volume dari si batuan itu. Makanya ada swelling, ada sinking. Dan kalau di dalam infrastruktur jadi musuh ya. Ada beberapa mineral lempung yang paling dihindari. Misalnya batu lempung kira-kira apa? Porositasnya sangat besar, tapi permeabilitasnya kecil.
karena ruang antar atau ruang poringnya itu tidak saling berhubungan. Kira-kira batuan beku. Batuan beku seperti apa? Lava, skoria. Ya, itu kan porositasnya besar. Pernah lihat? Kenapa dia bisa porositasnya besar? Karena ada gasnya. Tapi kan tidak saling berhubungan. Permeabilitasnya kecuali nanti terkekarkan, itu beda lagi. Di dalam hidrogeologi ada media pekahan, beda lagi. Itu tergantung dari medianya, itu dari kondisi geologinya. Ya, itu yang harus selalu kalian ingat, bukan hanya dari jenis litologinya, tapi keberadaan struktur bisa berpengaruh. Nah, ini beberapa konduktivitas hidrolik pada beberapa material, bisa jadi referensi ya. Nanti kalau ada studi batuan sedimen, ini intinya ada beberapa. Nah, ini juga lanjutan ya, ada dipengaruhi oleh densitas, viskositas, dan percepatan gravitasi. Nanti silakan dikembangkan. Nah, mungkin sementara sampai situ dulu terkait hukum Darcy dan aliran fluida dalam media geologi. Ini sebetulnya akan lebih lanjut, memang nanti kalian bahas di dalam hidrogeologi ya, pasti pembukanya ini. Tapi karena kita belajar mekanika fluidanya di dalam bidang geologi, makanya selalu kita sisipkan pergerakan fluida di dalam media geologi. Ada yang ditanyakan? Ini kita lanjutkan minggu depan. Cukup? Absensi jangan. Oke, kalau cukup, tadi saya tunggu ya yang tadi nanti ke depan untuk ada konsep ujian saya. Saya tutup, permohonan maaf dan itu